Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Karwana dengan NPM 2517052055 dari kelas Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah POK, yaitu soal ke-6 dari materi POK ini, yaitu tentang memori. Jadi untuk memori sendiri itu terdiri dari 3, yaitu memori CC, sama memori internal dan memori eksternal. Oke. Jadi di sini soal pertama ini, ini jadi kan memori tadi ada 3, jadi untuk setiap materinya itu dibuat satu soal satu. Jadi yang pertama ini tentang memori cache dulu. Jadi sini saya membuat soal ini pada direct mapping alamat memori dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jawabannya ini. Karena di sini saya lihat di PPT ini direct mapping cache organization. Jadi sini ada memory address yang terdiri dari text, line, dan word. Maka dari itu saya membuat soal ini. Text, line, ini aku saja slot. Oke, text, line, and word. Jadi ini soal yang pertama. Terus yang kedua, perhatikan ini soal tentang internal memori. Perhatikan pernyataan berikut. Cache memori lebih lambat daripada register, tetapi lebih cepat daripada RAM. Kedua, RAM bersifat volatile, artinya data hilang saat listrik mati. Dan nomor 3 ini, ROM menyimpan instruksi permanen yang digunakan saat komputer booting. Keempat, register berada di luar CPU dan digunakan untuk menyimpan instruksi sementara. Dari keempat ini, manakah pernyataan yang benar? Jadi untuk ini jawabannya itu ada pada nomor 4, yang A. Karena pernyataan nomor 1 itu cache memori lebih lambat daripada register tetapi lebih cepat daripada RAM. Kalau mau lihat dari urutan kecepatan, yang pertama itu kecepatannya itu register yang paling cepat, terus cache, dan yang paling lambat itu RAM. Mohon maaf, kebalik. Yang pertama itu register dulu, RAM dulu, cache, baru register. Jadi yang paling cepat itu di antara memori internal itu, yang paling cepat itu RAM. Terus pernyataan kedua, RAM bersifat volatil, artinya tak hilang saat listrik mati. Ya benar, karena kan RAM sendiri itu dianya digunakan untuk penyimpanan sementara. Jadi kalau listriknya mati, semua datanya akan hilang. Terus ini ROM menyimpan instruksi permanen yang digunakan saat komputer booting. Jadi karena kan ROM itu untuk instruksi permanen, contohnya seperti BIOS. Jadi dianya kayak ROM menyimpan instruksi permanen, jadi permanen daya. Contohnya BIOS. Nah, nomor 4 ini yang salah, karena kan register itu berada di dalam CPU bukan di luar, sedangkan pernyataannya register berada di luar CPU. Jadi itu jawabannya A, 1, 2, dan 3. Terus ini tentang memori eksternal. Nih, saya mengambil dari RAID ini. Dari RAID, mengapa teknologi RAID, Redundant Array of Independent Disk, digunakan dalam memori eksternal?
Jawabannya itu C, untuk meningkatkan kinerja kapasitas dan keandalan penyimpanan. Karena kan RAID kan menggabungkan beberapa disk agar lebih cepat, lebih aman ya, untuk lebih cepat lah, lebih tepatnya. Jadi fungsi RAID ini hanya untuk meningkatkan kinerja, kapasitas dan keandalan penyimpanan data agar dari memori eksternal sendiri itu dapat bekerja dengan lebih bagus lagi. Oke, sekian itu video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.